bahwasanya kehidupan tidak terhenti di atas kematian, akan tapi masih ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi, yaitu hari kematian kubra, kiamatul kubra, di mana seluruh manusia mati seketika dengan cara bersamaan ketika itu. Wa nufikha fis sur فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. Ketika trompetnya, trompet di sini, sur di sini adalah atsaur, tanduk, akan tapi sifatnya besar. Trompet, tanduk, tapi bentuknya besar. Sesuatu seperti tanduk yang sifatnya besar. Di mana malaikat Israfil diwakilkan oleh Allah untuk meniup trompet tersebut. Wa nufikha fis sur, akan tapi kalau sudah ditiupkan trompet tersebut, fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard. Segala sesuatu yang ada di atas langit, segala sesuatu yang ada di muka bumi, fasa'iqa, mati seketika. Dalam ayat yang lain, tadi surat Az-Zumar, dalam surat An-Naml sama. Wa nufikha fis sur, ketika ditiupkan trompet tersebut, fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Segala sesuatu akan takut, tapi takutnya mematikan. Kalau bahasa surat Az-Zumar, sa'iqa, pingsan. Kalau bahasa surat An-Naml, fa fazi'a, kagetnya menjadikan dia mati. Kagetnya menjadikan dia mati. Man fis samawati wa man fil ard. Segala sesuatu yang ada di atas langit, segala sesuatu yang ada di muka bumi, semuanya mati seketika. Illa man Allah, kecuali makhluk-makhluk yang Allah izinkan untuk hidup, di antaranya para pemikul arsy. Mereka tidak merasakan kematian. Di antaranya malaikat al-maut. Beliau tidak merasakan kematian. Di antaranya yang meniupkan trompet juga tidak merasakan kematian. Mereka adalah makhluk-makhluk yang tidak merasakan kematian ketika kiamat terjadi. Wa kullun atauhu dakhirin. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua, maka tiba-tiba saja mereka mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apa? Apakah bisa petantang petenteng? Apakah bisa dengan penuh kebanggaan, dengan penuh kesombongan di hadapan Allah? La. Dakhirin. Apakah dia raja? Apakah dia jenderal? Apakah dia kaya? Apakah miskin? Semuanya sama. Dakhirin, tertunduk hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmatun balighah fama tughnin nudhur fatawalla anhum yawma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur khush'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Ketika itu tertunduk mata-mata mereka. Mereka keluar daripada kubur-kubur mereka seperti selaron yang keluar daripada sarangnya. Nggak jelas. Mereka mau lari kemana nggak jelas. Mereka melihat ada keluarganya. Yubassarunahum. Mereka lihat ayahnya, mereka lihat ibunya, mereka lihat istrinya, mereka lihat anaknya, mereka lihat kakaknya, mereka lihat adiknya. Akan tapi mereka sudah tidak lagi menanyakan satu dengan yang lain. Justru mereka tinggalkan istrinya, mereka tinggalkan anaknya, mereka lari daripada bapak dan ibunya, demikian pula dari kakak dan juga adiknya. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW pernah ditanya, jarak al-fasl baina nafkhah al-ula ila nafkhati thaniyah. Beliau ditanya, tiupan pertama dengan tiupan yang kedua bedanya berapa lama? Israfil meniupkan trompet 2 kali. Berapa jarak antara yang pertama dengan yang kedua? Nabi mengatakan arba'in. Jarak antara keduanya adalah arba'in.
tapi tidak disebutkan apakah 40 detik, apakah 40 menit, apakah 40 pekan, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun, apakah 40 abad, tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya ghaibi, sifatnya rahasia ilahi. Jarak antara keduanya arba'in, 40 waktu. Enggak disebut berapa jumlah waktunya.